Oke guys, balik lagi kita di part 2 ini bersama si Codet. Yo. Iya, tadi kita udah bahas tentang sekilas mengenai si jurusan biologi. Nah, kita mau memperdalam lagi dari jurusan itu, memperdalamnya maksudnya kelanjutannya dari kalian setelah lulus, kalian tuh akan kerjanya tuh seperti apa dan di mana gitu. Tadi sempat udah dibahas sekilas ya di video pertama. Buat kalian yang belum nonton bisa nonton part satunya. Kita lanjut ini Codet. Oke Det, kalau lulusan dari biologi itu kerjanya di mana? Kerjanya itu kalau kebanyakan sih di pabrik-pabrik sih. Ya ada keuntungannya dan ada kerugiannya gitu sih. Kalau gua sendiri termasuk di pabrik. Kalau dulu sih waktu gue sebelum kuliah itu tuh kayak gue udah punya itu loh, udah kayak punya diktean sendiri kayak gue nggak mau kerja di pabrik. Dan gue sekarang kerja di pabrik. Gimana dong? Dulu tuh gue maksudnya kayak bilang gue tuh nggak mau kerja di pabrik lah, maksudnya kayak ada shift-shiftnya gitu, kayak shift 1, 2, 3 sampai malam gitu kan. Jadi tuh kayak gue dulu mindsetnya nggak mau kerja di pabrik, tapi sekarang kayaknya pekerjaan gue di pabrik, jadi kayak nggak bisa, gue harus di pabrik. Terus dulu gue kan gue jadi kayak ya udahlah ya, gue jalanin aja gue lah bikin ya. emot air mata ya dulu ya. Ya terus pertama kali gue lulus, terus abis itu gue pertama kali daftar sana sini, kecantol satu. Sebelum itu berapa lama Det dari lu lulus, dari lu mulai nyari kerja, maksudnya lu lulus terus lu nyari kerja itu berapa lama sampai lu dapet? Ini 3 bulan deh, cepet ya? 3 bulan itu lu gila ya. Sombong banget gue ya. Oh iya, emang gitu kok, nggak apa-apa biar publik tahu semua. Itu tuh 3 bulan dari setelah lu selesai sidang atau selalu lulus wisuda? Setelah gue wisuda. Selalu wisuda lu baru nyari ya? Baru nyari-nyari, niat nyari-nyarinya. Baru niat nyari-nyari berarti dari situ baru 3 bulan kemudian. 3 bulan. Oke, lanjut 3 bulan ya. Terus 3 bulan itu ya biasalah, tahulah gimana orang rumah kayak bilang, kayak nyindir-nyindir, ayo cepet kerja bla 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 bla, pada tahulah ya. Terus pada saat itu udahlah nyantol satu perusahaan di Cikupa. Oke, luar biasa. Itu buat kalian yang tahu Tangerang pasti tahu itu Cikupa kayak apa. Cikupa. Terus ya udahlah. Dan saat itu kayaknya gue akan menghilangkan mindset gue yang kemarin yang tadi gue bilang gue nggak mau kerja di pabrik, dan akhirnya ya gue harus terjun ke pabrik, dimana yang gue itu shiftnya tuh shift 1, 2, 3. Jadi dari pagi subuh, dapat siang juga iya, dapat malam pun juga iya. Oke, boleh jelasin itu kalau shift pagi tuh kayak jam berapa ada? Terus jadi kayak ya udahlah gue jalani aja sih karena gue fresh graduate dulu, terus kayak ya udahlah. Terus kalau untuk shift 1 kemarin itu dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Jam 6 pagi? 6 pagi dan dimana gue harus bangun jam 5 pagi itu pengorbanan yang luar biasa. Habis itu kalau siangnya ya jam 2 sampai jam 10 atau jam 9 ya. Gue lupa antara jam 10 sampai jam 9 malam tuh. Malamnya kalau untuk malam sih gue masih, maksudnya kalau untuk shift yang tengah-tengah tuh masih enak lah. Nah ini yang shift 3. Nah untuk shift 3-nya itu dari jam 10 sampai jam 6 pagi lagi. Aduh, itu dunia kebalik kayaknya ya. Iya, makanya tuh kayak ya, dan gue baru pertama kali ngerasain shift kayak yang shift malam tuh kayak ya udah, tapi kalau selama lu ada pekerjaan yang bisa dikerjain sih nggak ngantuk sih. Terus di mana itu istirahatnya cuma 1 jam, dan 1 jam itu tuh kalau untuk yang pabrik gue tuh kayak udah kayak bisa tidur. Jadi terus lorong itu tuh dimatiin lampunya, terus kita gelar kayak bukan kasus sih, gelar kardus bekas gitu, terus tidur deh 1 jam tidur. Aduh, apa rasanya itu? Ya rasanya ngantuk. Nah ngantuk juga sih. Tergantung temennya. Kalau misalnya ada temen yang menyenangkan, itu sih paling dibuat ngobrol-ngobrol. Terus tapi kayak karena berhubung gue baru ya gue tinggal tidur aja.
Jeleknya sih di situ. Terus habis itu udah kan, terus jam 6 pagi deh, jam 6 pagi pulang. Terus kalau saran gue, kalau misalnya kalau pas shiftnya dapat shift malam itu tuh kan pulang jam 6 pagi itu nggak usah mandi dulu, mending langsung tidur. Karena nggak tahu sih kalau kata orang malah ntar jadi sakit gitu. Jadi jangan, kalau udah shift malam jangan langsung mandi, mending langsung tidur. Nggak tahu sih katanya. Terus kalau udah kan, nah terus habis itu pabrik gua itu yang dulu itu tuh jeleknya itu minggu pun juga masuk, terus tanggal merah pun juga masuk. Dan lu bayangin gue dulu masih baru, terus gue harus hari Minggu, terus habis itu tanggal merah pun masuk, kayak gue kayak tertekan gitu sih di situ. Dimana kan kalau gue Minggu itu paling buat ibadah gitu kan, terus jadi kayak keganggu gitu kalau Minggunya masuk itu. Terus karena gue baru ya mau nggak mau, nggak mungkin gue bisa izin Minggunya libur kan, tetap masuk, tanggal merah pun masuk. Terus kayak gue nggak kuat tuh lama-lama. Terus sih kalau shiftnya gue masih terima sih. Terus tapi kalau untuk masalah lembur hari Minggu sama tanggal merahnya, gue nggak sanggup. Jadi gue resign deh. Oh gitu. Terus sanggup gue kalau Minggu sama tanggal merah masuk. Nah, sekarang berarti itu sekarang di pabrik juga kan? Iya di pabrik. Sama tapi, Mas. kan sama, tapi nggak separah itu sih. Oke. Masih bertahan kok sampai sekarang. Oh iya iya. Nah gitu. Masih. Nah tadi kalau lu bilang dari awal lu nggak mau masuk pabrik, itu berarti ada channel lain gitu. Berarti lu akan masuk apa gitu? Ada sih. Gua kepengen kan, kalau gua kan maksudnya dari pertama awal sampai yang sekarang ini itu kan gue di quality control. Nah itu tuh kayak di bagian pabrik dan shift gitu kan. Gue tuh pengen kayak berusaha kepengen quality assurance gitu, QA-nya gitu untuk komplain-komplainan. Nah itu di kantor-kantor. Nah itu yang lagi gue pelajari sih sekarang, supaya gue nggak di pabrik. Oh. Jamnya jam 8 sampai setengah 5. Oh iya, bagus. Nah kalau di kantor gitu kan, berarti cuma nanganin komplainan nasabah. Komplainan nasabah. Aduh, kenapa jadi nasabah? Masih ke bawah hidupnya, sorry. Masih nanganin komplainan customer. Komplainan customer. Terus juga kayak nggak juga nentuin apa namanya GMP-nya gitu, kayak SOP-nya gitu loh. Kalau di QA-nya itu bikin SOP-nya. Jadi semua tuh komplainan iya, bikin standar operation-nya juga, langkah-langkah kerjanya gitu, terus langkah-langkah sanitasinya juga iya. Jadi tuh kayak mendingan kantor. Tapi itu lu di kuliah belajar juga tentang itu? Bikin SOP, bikin. Kalau untuk jurusan gue sih enggak, sayangnya. Karena kan tadi gue bilang untuk jurusan gue tuh kayak ngambang-ngambang gitu loh. Jadi itu semua tuh pas gue kerja. Nah itu gue dapet juga di tempat kerja gue yang kedua. Itu ilmunya tuh di tempat kerja yang kedua lumayan banyak sih. Jadi kayak motivasi gue untuk pindah ke kantoran. Oke, gitu. Tapi terus lalu suka dukanya lagi apa kalau kerja di pabrik? Sukanya boleh lah Det. Sukanya itu apa ya? Lu bisa jadi bergaul sama mulai dari yang umur tua, yang ibu-ibu, terus bapak-bapak. Jadi itu kayak semuanya tuh tahu, kayak mereka tuh cerita tentang keluarga mereka, gimana cara mereka nanganin keluarga mereka. Jadi tuh tahu kayak buat ntar, kedepannya gue jadi kayak punya ancang-ancang anaknya gimana buat ngurusin keluarga besok kan. Jadi itu kayak teman gue tuh dulu tuh ibu-ibu, bapak-bapak, terus jadi kayak udah dapet pengalamannya mereka gitu. Terus untuk itu sukanya. Terus untuk dukanya yang tadi gue bilang, shift-shiftnya itu sih sebenarnya. Sama kalau misalnya hari Minggu sama tanggal merahnya masuk. Terus satu lagi, kalau kerja lapangannya itu sih, kalau misalnya lembur enak sih duit lemburannya.
Daripada kalau misalkan kantor, kalau lembur nggak dihitung, kalau orang lapangan kalau lembur tuh dihitung, dan itu enak sih, lumayan sih gajinya. Itu sih suka dan dukanya. Tapi kalau secara peluang banyak juga, maksudnya antara masuk ke kantor, masuk ke pabrik, kayak apa peluangnya sama banyak. Sama banyak, peluangnya sama. Terus lebih kalau ke pabrik sih, kalau misalnya di jurusan gue itu lebih lidahnya itu yang harus diasah sih kan, karena kita ngicipin semua makanannya itu kan, jadi itu kayak biar sesuai standar atau enggak itu kalau di lapangan sih. Lo nentuin sesuai standarnya gimana? Rasanya, lo harus hafalin rasanya tuh kayak gimana? Iya, pasti lu udah tau lah rasanya dia tuh. Ya rasa manis, hafal kan sampai sekarang Jack, rasa manis kayak apa? Ya tapi kan kadarnya enggak. Ya tapi kan kadarnya beda-beda. Ya kalau misalnya udah berjalannya waktu, lu tau lah bedain standar-standarnya itu. Nah itu sih kalau di lapangan. Kalau yang di kantoran mungkin berpikirnya yang harus berjalan. Pikirannya otaknya jalan, hilang dong di otak lu. Bukan, maksud gue jalan lah pikirannya, maksudnya ada isinya otaknya. Kalau yang ada isinya. Kalau lapangan lebih banyak kerja fisik, kalau misalnya kantoran lebih banyak otaknya yang bekerja. Itu sih. Oke, gitu. Terakhir, Dad, jelasin dikit tentang QC gitu. Tentang QC, apa aja yang lo lakuin? Kalau QC itu kan quality control. Quality control itu tuh kayak lu yang menjamin kualitas makanannya itu atau kualitas produknya itu tuh sesuai dengan standar yang diberikan. Nah, itu jadi kayak lu kalau QC itu kayak harus nyobain setiap udah selesai sampai produksi. Untuk ke packing itu, sebelum di packing kita harus nentuin, kita harus ngambil keputusan ini sesuai atau enggak. Terus kayak misalnya untuk ada masalah tiba-tiba kita lagi produksi, tiba-tiba mati lampu, nah itu lagi proses apa, terus apa yang harus lu ambil langkahnya, mau lu diemin di mesinnya kek, mau lu apain kek, nah itu yang harus ngambil keputusan. Jadi itu kayak QC itu kayak mandor dari produksinya itu loh, dari operator produksinya. Jadi kayak nentuin ini harus begini, ini nggak boleh begini, terus harus kayak suhunya harus segini. Jadi kayak kita mandornya gitu sih. Terus sama intinya sih, lu harus tegas. Walaupun dulu tuh gue itu, sampai sekarang tuh maksudnya untuk orang-orang operator produksi itu kan maksudnya lebih tua daripada gue. Dimana kalau kita QC itu kan harus tegas, itu kayak nggak boleh segan gitu lah sama mereka kalau untuk masalah pekerjaan. Jadi harus tegas, kayak misalnya ini harus gini, dan lu harus benar-benar benerin mereka harus gini. Jadi bukan masalah mereka bukan kita nggak hormatin mereka yang tua sih, tetap harus kualitas yang dijaga. Nah itu kalau 1000 produksi itu cobain 1000-1000-nya. Sampel dong bos. Oh iya, kirain gua lu cobain 1000. Makanya lu nggak kurus-kurus. Iya sih, nah itu dia, lu bisa makan yang lu suka. Berarti itu sampel lah ya, lu sehari berapa produksi, lu sampel berapa kali gitu. Nah itu berarti intinya kalau lu mau masuk ke pekerjaan itu yang lu suka. Jadi kayak misalnya gua kan emang di bagian makanan kan, dan gua tuh nggak suka manis. Itu kayak gue nggak mungkin masuk ke produksi kecap manis, dan itu kan kalau QC kan harus nyobain. Gue tuh nggak suka kecap, jadi kayak gue menghindari produk pabrik kecap. Nah, itu kalau masuk. Tuh orang nggak bosan ya nyobainnya kecap. Nah iya, kalau misalnya itu tuh gue harus nyobain, dan gue nggak suka kecap, jadi gue akan menghindari tuh produksi kecap. Jadi harus yang lu enak-enak kalau lu mau. Ya milih-milih juga ya, tapi kan nyari kerja udah susah deh. Lu milih-milih. Iya, gue bingung. Tapi untungnya yang gue keterima ya dulu sih, kalau gue sih dulu waktu baru-baru ya main masukin aja sih, nggak tahu sih itu produksi apaan ya. Giliran masa udah di interview baru gue mulai cari-cari ini produksi apa. Tapi untungnya yang gue dapet sih yang gue suka sih. Jadi kalau untuk nyobainnya masih bisa. Berarti tapi secara kalau lu bilang tadi lu juga harus ngambil keputusan gitu-gitu.
Berarti itu pun pelajarinya juga waktu kerja, bukan waktu kuliah. Iya, waktu kerja semua. Waktu kerja, karena benar-benar waktu kuliah itu benar-benar teorinya doang ya. Teorinya doang, jadi tuh kayak ya semua dapatnya pas di pekerjaan. Beda lah untuk bagian teori di kuliah sama pekerjaan. Untuk ngambil keputusannya sih. Lalu apa rasanya dia lu harus mengambil keputusan ini kalau salah gimana? Lalu maksudnya terus kerjanya itu, lu ngambil keputusan itu lu kerjanya tim atau berdasarkan sendiri, terus jadi gue harus mikir pokoknya semua keputusan apa kata gue. Sebenarnya sih sendiri kan, kalau misalnya kalau di tempat gue itu tuh maksudnya di plot lu bagian divisi yang di sini tuh kayak jadi lu ngambilnya udah lu keputusannya di bagian sini. Terus kan ya nggak mungkin langsung gue yang ngambil keputusan sih dulu. Nah, pasti dia ngajarin gue kalau misalnya ada masalah ini pasti gini. Pasti ngambil keputusannya ini. Ya pasti semuanya di gue sih keputusannya. Terus, ya tetap ada deg-degannya juga sih kalau terus kalau kena komplainan gue lagi yang disalahin. Tapi gue. Iya, sedih gitu kan hidupnya jadi penuh komplainan. Iya, terus apa-apa pasti kalau ada komplainan pasti apa-apa yang disalahin QC juga sih, maksudnya ya semua perusahaan sih gitu sih. Karena mau nggak mau lu yang quality kan, ngambil kualitas. Nah itu yang membuat lu yakin dan pengennya pindah ke kantoran. Yes, itu dia, gua nggak tertekan. Oke, kalau begitu kita dukung Codet supaya dia bisa pindah ke kantoran dan kita akan bertemu lagi dengan Codet waktu dia sudah pindah ke kantoran. Kalau gitu, terima kasih banyak lagi Codet untuk bincang gabutnya. Buat kalian yang sudah nonton juga terima kasih, dan kita mau nekenin apa yang kita sampaikan di sini adalah berdasarkan persepsi kita dan apa yang kita pikirkan detik ini. Benar? Ya, jadi kalau mungkin ada persepsi yang berbeda atau gimana, ya itu kan tergantung setiap orangnya. Pokoknya ini berdasarkan apa yang kita pikirkan dan apa persepsi kita dan pengalaman kita tentunya yang kita sampaikan di sini. Kalau gitu terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.